Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Semangat. Apa kabar semuanya di rumah? Kelas 2C, ayah serta bunda semua. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang tematik, tema 2 subtema 4. Nah, sebelum belajar kita mari sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Angkat tangannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dhina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik, kita langsung ke materi kita ya, tema 2 subtema 4. Nah, di sini teman-teman kita akan belajar tentang tanda baca, kemudian kita juga akan belajar tentang huruf kapital. Nah, teman-teman bisa juga buka buku paketnya ya. Nah, kita langsung ke tanda baca yang pertama, yaitu tanda baca koma. Nah, cara penggunaan tanda koma. Yang pertama, tanda koma digunakan untuk merinci. Contoh, ibu membeli mangga, jeruk, dan alpukat di pasar. Kemudian yang kedua, tanda koma digunakan untuk memisahkan kalimat setara. Contohnya, Tony ingin ke rumah Nina, tetapi hujan. Nah, ini kalimat memisahkan kalimat setara ini termasuk contoh dari tanda baca koma. Yang kedua, kemudian kita akan mengetahui cara penggunaan tanda baca titik. Ini yang kedua, cara penggunaan tanda titik. Yang pertama, tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Contoh, besok aku akan pergi ke rumah nenek, titik. Kemudian yang kedua, tanda titik digunakan untuk menuliskan nilai uang. Contohnya, pensil yang dibeli Ahmad harganya senilai Rp 2.500. Nah, ini termasuk contoh-contoh dari tanda baca titik. Nah, kemudian selanjutnya di sini Bu Zulfa akan sertakan bentuk dari tanda baca yang digunakan ke dalam kalimat berita, perintah, tanya, serta ajakan. Nah, yang pertama, kalimat berita pada akhir kalimat itu menggunakan tanda baca titik. Tadi contohnya sudah Bu Zulfa sebutkan ya. Yang kedua, kalimat perintah dan ajakan pada akhir kalimat menggunakan tanda baca seru. Ini kalimat perintah dan ajakan. Yang ketiga, kalimat tanya pada akhir kalimat menggunakan tanda tanya. Contohnya, yang pertama, hari ini aku akan membeli buku, titik. Yang kedua, bukalah jendela itu, tanda seru, karena ini termasuk kalimat perintah. Nah, selanjutnya, ayo ikut bermain denganku. Ini termasuk ajakan. Ayo, ya, ikut bermain denganku. Ini ajakan. Yang ketiga, kapan kamu ke rumahku? Nah, ini kalimat tanya. Tandanya sudah ada dan jelas ya teman-teman. Teman-teman, kalimat tanya dengan tanda tanya, kemudian kalimat ajakan dan perintah tanda seru, dan kalimat berita itu menggunakan tanda titik. Teman-teman perhatikan baik-baik tanda-tanda yang memang ada di dalam tanda baca, sehingga ketika teman-teman membaca, teman-teman bisa melakukan bacaan itu dengan baik, dengan jeda yang baik, dengan lafal yang baik, karena teman-teman sudah tahu dan sudah mengetahui tentang macam-macam tanda baca. Kemudian selanjutnya, setelah tanda baca, di sini Bu Zulfa akan sertakan pembahasan tentang huruf kapital. Nah, teman-teman simak ya. Bu Zulfa akan sertakan cara penggunaan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital untuk awal kalimat. Contoh, cuaca hari ini sangat cerah. Nah, cuaca ini termasuk kalimat kalimat awal yang harus menggunakan huruf kapital. Nah, makanya huruf cuaca ini hurufnya besar. Kemudian yang kedua, huruf kapital untuk penulisan nama orang, hari, bulan, dan agama. Contoh, Zahra dan Aisyah ingin makan di kantin. Perhatikan tulisan Zahra dan Aisyah di situ. Kemudian yang kedua, ayah berangkat kerja pada hari Senin. Nah, perhatikan kalimat ayah serta hari Senin. Selanjutnya, sekarang adalah bulan September. Perhatikan kalimat sekarang dan September. Kemudian selanjutnya, tempat ibadah umat Islam adalah masjid. Perhatikan tempat dan Islam di situ. Di situ ada nama orang, hari, bulan, dan agama. Makanya menggunakan huruf kapital.
teman-teman perhatikan huruf-huruf yang berwarna merah di situ ya. Itu penulisannya harus menggunakan huruf kapital. Kemudian selanjutnya dibuka buku paketnya teman-teman di halaman 96. Di sini Bu Zulfa akan membahas tentang ciri-ciri benda ya, teman-teman. Halaman 96 dibuka. Simak. Yang pertama air mineral. Nah, cirinya itu berbentuk tabung, tidak berwarna untuk diminum. Kemudian jus buah, rasanya manis, berwarna, dapat menghilangkan haus. Kemudian selanjutnya coklat. Nah, di sini mempunyai ciri-ciri rasanya manis, disukai anak-anak, dan dapat dimakan. Lalu kemudian gantungan kunci memiliki ciri-ciri bentuknya buah-buahan, berwarna, sebagai hiasan. Kemudian timbangan, biasanya digunakan untuk pedagang untuk mengukur berat benda. Ini ciri-ciri dari timbangan ya. Kemudian ciri-ciri dari sandal, berwarna, digunakan untuk alas kaki teman-teman. Kemudian ciri-ciri dari topi, berwarna, pelindung kepala dari sinar matahari, dari panas. Nah, ini termasuk ciri-ciri benda yang ada di halaman 96. Di situ sudah tertera ya teman-teman ya, gambar-gambarnya dan ciri-cirinya. Teman-teman bisa baca kembali tentang ciri-ciri benda yang ada di halaman 96. Harap disimak baik-baik. Kemudian setelah teman-teman bisa mengetahui tentang ciri-ciri benda yang ada di halaman 96, karena ciri-ciri benda ini nanti akan keluar di soal tes yang teman-teman akan kerjakan. Teman-teman harap diulang kembali dan dibaca kembali. Kemudian di sini Bu Zulfa akan menjelaskan tentang ciri-ciri kosakata yang ada di halaman 96 serta halaman 109. Teman-teman dibuka halamannya ya, di buku tematik paket. Yang pertama bermain. Nah, ini di sini memiliki arti melakukan sesuatu untuk bersenang-senang. Ini di halaman 96 dan 109 tentang arti kosakata ya, teman-teman, bukan tentang ciri-ciri, mohon maaf. Yang kedua, berkunjung. Memiliki arti pergi atau datang untuk menengok. Kemudian yang ketiga, wisata. Memiliki arti bepergian bersama-sama untuk memperluas pengetahuan atau bersenang-senang. Kemudian makan memiliki arti memasukkan makanan ke dalam mulut serta mengunyah dan menelannya. Yang kelima, bekal memiliki arti sesuatu yang disediakan untuk dibawa atau digunakan dalam perjalanan. Kemudian sampah memiliki arti benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Yang ketujuh, sisa memiliki arti apa yang tertinggal. Di sini teman-teman bisa perhatikan arti-arti kosakata yang ada di dalam halaman 96 dan 109. Kemudian setelah itu, Bu Zulfa di sini akan memberikan soal latihan kepada teman-teman. Batas pengumpulannya itu sampai jam 9. Teman-teman santai saja, sedikit-sedikit mengerjakannya ya. Nah, yang pertama soal latihannya yaitu teman-teman di halaman 91, teman-teman kerjakan nomor 1 dan 2 saja. Kemudian halaman 93, teman-teman kerjakan juga halaman 95 nomor 1 saja, dan halaman 108 teman-teman kerjakan nomor 1 saja. Teman-teman tetap semangat di dalam melaksanakan pengerjaan soal ini ya. Kemudian cukup sekian dari Bu Zulfa. Terima kasih banyak teman-teman. Jika ada yang kurang dan tidak dapat difahami, teman-teman bisa bertanya sama ayah bunda, terus bisa bertanya sama kakak di rumah, saudara di rumah. Dan jika ada yang memang tidak dapat difahami kembali, teman-teman bisa langsung tanya ke Bu Zulfa atau putar kembali video yang dari Bu Zulfa kasih ya. Teman-teman cukup sekian, semangat di rumah, jaga kesehatan. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.